Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u. Betul itu ya? Fi sababi. Al-babur rabi'u fi sababi iqbalil khalqi ala ilmil khilafi. Bab yang keempat fi sababi iqbalil khalqi. Tetap tentang sebab menghadapnya manusia ala ilmil khilafi kepada ilmu khilafiyah wa tafsiri afatil munadharah, dan merincikan bahayanya diskusi wal jadali dan perdebatan wa syuruti ibahatiha, dan syarat-syarat diperbolehkannya. Di pembahasan sebelumnya Imam Ghazali sudah mengelompokkan kepada kita ada bagian ilmu-ilmu yang terpuji, ada yang tercela. Ilmu yang terpuji pun itu kadarnya harus kita atur. Ilmu fikih misalnya terpuji, tapi kadarnya kita lihat yang kira-kira memang untuk keperluan kita. Nah, kalau itu sudah dipenuhi semuanya, yang fardu ain sifatnya buat sholat kita, buat puasa kita, nah kita mau belajar selebihnya boleh. Ini bagian-bagian porsi-porsinya sudah dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan seperti itu? Karena kalau untuk menguasai semua itu ngabisin umur. Selain itu juga nanti tidak ada manfaat apa-apa kecuali buat debat doang. Jadi memperkaya dengan ilmu, memperkaya diri dengan stok ilmu, cuma bukan digunakan untuk membenahi diri, tapi digunakan buat nyerang orang. Itu pembahasan terakhir kemarin kita itu. Karenanya di bab ini Imam Ghazali kemudian menyebutkan tentang penyebab kenapa orang-orang kok pada berbondong-bondong belajar ilmu khilafiyah. Apa sebabnya? Nanti kita akan lihat di bab ini. Kemudian juga bab ini akan menjelaskan tentang perincian bahayanya diskusi atau perdebatan. Bukan hanya di situ, tapi juga ada bagian boleh berdiskusi, boleh berdebat, tapi dengan syarat-syarat. Ada syarat-syarat kebolehan di mana kita boleh berdebat, boleh berdiskusi, ini ada syarat-syaratnya. I'lam annal khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallaha al-khulafaur rasyidun al-mahdiyun. Ketahuilah bahwasannya khilafah, ketahuilah bahwasannya pemerintahan setelah Rasulullah, tawallaha al-khulafaur rasyidun. Memegang akan kekuasaan tersebut siapa khulafaur rasyidun al-mahdiyuna, yang diberikan petunjuk. Wa kanu a'immatan ulama'a, dan mereka adalah pemimpin, imam, ulama'a sekaligus ulama, billahi ta'ala, yang mengerti tentang Allah Ta'ala, fuqaha fi ahkamihi, dan orang-orang yang faqih atau orang-orang yang menguasai dalam hukum-hukumnya Allah. Wa kanu mustaqillina bil fatawa fil aqdiyah, dan mereka bebas atau mereka merdeka bil fatawa, dengan fatwa-fatwa fil aqdiyah, dalam keputusan-keputusan. Fakanu la yasta'inuna bil fuqahai, maka ada mereka khulafaur rasyidun itu la yasta'inuna bil fuqaha, tidak minta pertolongan kepada ahli fikih, illa nadiron, kecuali jarang, fi waqa'i'a la yustagna fiha anil musyawarah, dalam kasus atau dalam waqi'ah, kejadian-kejadian yang tidak bisa tidak, itu harus musyawarah. Fatafarraqul ulama'u li ilmil akhirah, maka selesailah, maka sempurnalah ulama li ilmil akhirati, untuk ilmu akhirat. Fatajarradu laha, dan juga mereka menyendiri atau mengkhususkan diri laha, untuk ilmu akhirat. Ini kelompok pertama, yaitu kelompok umat yang paling mulia, yang paling bagus, yaitu para sahabat setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW, yang menggantikan beliau dalam kepemimpinannya adalah khulafaur rasyidun. Yang kita kenal khulafaur rasyidun ada 4 itu, yang sering disebut tarawih. Ya, tarawih kan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu kan itu. Itu 4-4-nya sebut. Ada satu lagi, sebagian ulama mengatakan khulafaur rasyidun ada 5, tapi ini jaraknya jauh. Kalau yang 4 kan berurutan. Satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Ini al-khulafaur rasyidun.
Kenapa disebut Khulafaur Rasyidun? Karena memang pengganti Rasulullah dalam dua kapasitas sekaligus. Sebagai imam, yaitu pemimpin politik, dan sebagai alim, yaitu orang yang berilmu sekaligus. Itu empat-empatnya semua imam dan alim. Mereka empat-empatnya itu a'immah, ulama, pemimpin juga, ulama juga. Istilah sekarang itu ada ulama, ada umaro, gitu ya, umaro. Nah, kalau Khulafaur Rasyidun itu sekaligus. Jadi tidak dipisah-pisah. Memang beliau-beliau ini yang 5 ini ya ulama juga, umaro juga. Umaro dari kata amir. Banyak contohnya. Sayyidina Abu Bakar, ya beliau berijtihad sendiri. Berijtihad sendiri dan tidak minta fatwa atau tidak minta pendapat kepada ahli fikih, karena memang ya udah faqih. Karena memang sudah paham ayat Al-Qur'an, sudah paham perkataan-perkataan Rasulullah karena bertemu langsung dengan Rasulullah, pengalaman beliau saking dekatnya. Di antara ijtihad Sayyidina Abu Bakar itu ketika beliau menentukan keharusan perang melawan orang-orang yang nolak zakat. Enggak pernah ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu zakat. Kalau orang nolak bayar zakat dibunuh, nggak ada. Nah, pertama kali ada ya Sayyidina Abu Bakar yang beristihad. Karena kalau dibiarin seperti itu dengan berbagai macam, tentu dengan berbagai macam ketimbangan, kalau ditentukan, kalau dibiarkan seperti itu, maka berabe bahaya ini. Yang namanya baru menggantikan Rasulullah, pemerintahan masih belum stabil, tapi ini ada yang nggak mau bayar zakat, ada yang keluar dari Islam, murtad, maka ijtihadnya beliau itu wajib memerangi orang-orang yang murtad seperti itu, orang-orang yang menolak zakat. Ijtihad menentukan satu keputusan mustaqillin, jadi merdeka, tidak minta pendapat kepada ahli fikih. Karena beliau ya ulama juga, beliau alim juga, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar itu dengan Sayyidina Ali sering diskusi. Sayyidina Umar ketika menentukan cambuk, jilid untuk orang mabok. Ketika menentukan jilid untuk orang mabok, syaribul khamr. Syaribul khamr itu nggak ada di Al-Quran ketentuannya ya. Ketentuan untuk dicambuk itu nggak ada. Tetapi kalau dibiarkan, yang ada dicambuk itu kan orang yang berzina, ya, az-zani waz-zaniyatu fajlidu huma thamanina jaldah. Itu yang cambuk. Bagaimana orang yang minum khamar enggak? Nah, Sayyidina Umar pada waktu itu menentukan bahwa orang yang minum khamar ini harus dijilid juga, dicambuk juga. Karena kalau didiemin bahaya, mengganggu ketentraman, mengganggu keamanan. Bisa-bisa orang ini pada kacau semuanya urusannya gara-gara orang mabok. Maka di ijtihad beliau ditentukanlah orang yang minum khamar dijilid 40 kali. Jadi setengahnya zina, 40 kali syaribul khamar. Khulafaur Rasyidin ini ulama sekaligus imam, a'immah ulama. Nah, bagaimana dengan yang bukan Khulafaur Rasyidin atau bagaimana yang bukan imam? Jadi ulama-ulama biasa, jadi tidak memegang posisi sebagai Amirul Mukminin, nggak ngurusin orang banyak, nggak ngurusin keputusan-keputusan dunia yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Bagaimana ulama-ulama yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan politik? Nah, ulama-ulama ini maka lebih fokus kepada ilmu akhirat. Jadi seperti Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ulama-ulama semuanya. Ulama-ulama pada masa setelahnya, setelah Khulafaur Rasyidin, ini dijadikan sebagai tempat bertanya. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin enggak, karena Khulafaur Rasyidin sendiri sudah ulama. Lalu beliau-beliau bagaimana? Beliau-beliau yang ulama tapi bukan umara, ini fokus tajarrudu laha ailil bil akhirah. Fokus untuk ilmu akhirat. Jadi untuk membersihkan hati, lebih banyak baca Quran, lebih banyak ibadah,
tidak mengurusi keputusan-keputusan hukum, karena umaroknya emang sudah ulama, emang sudah bisa menentukan hukum sendiri. Wa kanu yatadafa'una al-fatawa wa ma yata'allaqu bi ahkamil khalqi minad dunya. Mereka menolak untuk berfatwa wa ma yata'allaqu bi ahkamil khalqi, dan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum manusia minad dunya, yakni dunia. Wa aqbalu 'ala Allah ta'ala bikun ijtihadihim, dan mereka menghadap kepada Allah bikun ijtihadihim, dengan sebenar-benar kesungguhan mereka, kama nukila min siyarihim, sebagaimana dinukil dari sejarah perjalanan mereka. Yang bukan umara, para sahabat, yang bukan amirul mukminin, ada banyak. Ini fokus kepada ilmu akhirat. Bahkan kalau ditanya setelah masa Khulafaur Rasyidin, kalau ditanya tentang fatwa-fatwa fikih, tentang hukum-hukum dunia, pada kabur, pada nolak, pada nggak mau. Nanya pada Ustadz Romli, ini gimana Ustadz, ini hukumnya bayar pajak untuk non muslim. Jangan tanya saya, tanya Ustadz Awal aja. Terus Ustadz Awal tanya lagi, ditanyain gitu lagi, jangan, tanya aja Ustadz Amin, saya nggak bisa. Tanya lagi Ustadz Nasir, terus gitu. Jadi menolak untuk memberikan fatwa. Jadi bukan justru buka termin pertanyaan, siapa yang mau nanya, bukan. Justru pada nolak untuk memberikan fatwa. Ini saking fokusnya kepada ijtihad atau kepada kesungguhan untuk mendapatkan ridho Allah. Lebih banyak mereka ini untuk ibadah, lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran. Kesibukannya itu 5. Beliau-beliau ini ulama-ulama pada masa awal baca Quran. Jadi gak pernah ngurusin partai, gak pernah ngurusin proposal juga. Selain baca Quran apa? Ngurusin masjid, ngeramein masjid maksudnya. Bukan ngurusin masjid kemudian jadi DKM, bukan. Ngurusin masjid di sini meramaikan masjid. Ya entah sholat jamaah, mau jadi makmum juga gak apa-apa, yang penting aktif di masjid. Kemudian zikir. Nah, selain zikir itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di sini nasihatin orang yang memang dekat dengan dia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kesibukan para sahabat yang ulama, itu fokus pada ibadah-ibadah seperti tadi, baca Quran dan lain sebagainya. Waktu diminta fatwa atau dimintai pendapat tentang hukum yang sifatnya dunia atau hukum yang mengurusi masyarakat, mereka lebih sering ngoper ke tanya aja sama Ustaz Sandi. Kata Ustaz Sandi, tanya aja Ustaz Albini. Saya nggak bisa kasih keputusan. Coba tanya aja. Sampai balik lagi ke yang nanya. Sampai muter balik lagi ke yang nanya. Karena yang nanya sebenarnya alim juga, tapi dia masih ragu gitu. Dia minta pendapat orang lain. Ini saking hati-hatinya dan fokus mereka adalah ilmu akhirat, tidak mau ngurusin dunia. Padahal itu semua adalah orang-orang alim, ulama semua. Falamma afaddat al-khilafatu ba'dahum ila aqwamin tawallauha bighairi istiqaqin wala istiqlalin bi ilmil fatawa wal ahkam. Maka ketika pemerintahan kemudian disandingkan ba'dahum, setelah mereka, ila aqwamin, kepada orang-orang tawallauha yang menguasai khilafah bighairi istiqaqin, dengan tanpa hak, dengan tanpa kelayakan, wala istiqlalin bilmil fatawa, dan tidak juga dengan kemampuan atau kemerdekaan ilmu berfatwa, wal ahkami, dan hukum, ittorru ilal isti'anah bil fuqaha. Maka mereka penting, perlu ilal isti'anati, untuk minta tolong bil fuqahai, kepada ahli fikih, wa ilastishabihim, dan juga dengan mempersahabati mereka, fi jami' ahwalihim, dalam keadaan, seluruh keadaan mereka, seluruh keadaan aqwam, listiftaihim, supaya meminta fatwa kepada mereka, fi majari akamihim, dalam tempat atau dalam pemberlakuan hukum-hukum mereka. Ada 2 di sini, ada ulama, ada umara. Di sinilah mulai terpisah.
Di sini mulai di mana? Mulai pemisahan antara ulama dengan pemerintah atau umarok. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ini semuanya dua komponen ini, dua kemampuan ini dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Ya ulama juga, umarok juga. Tapi setelah masa Khulafaur Rasyidin, para umarok, imam-imam, sebutan mereka itu khalifah-khalifah, ini nggak ada yang bisa menentukan hukum karena memang bukan ulama. Setelah itu ada Bani Umayyah, Muawiyah sahabat. Nah setelah itu anaknya Yazid, udah bukan sahabat dan ilmunya jauh. Untuk menentukan keputusan-keputusan berdasarkan hukum Al-Quran dan hukum hadis nggak bisa. Yazid bin Muawiyah, anaknya lagi Muawiyah lagi. Ini juga bukan ulama, jadi hanya sekedar pewaris pemerintahan. Karena dulu diwarisin, nggak ada yang namanya pilgub, pilpres nggak ada. Itu selama berabad-abad seperti itu Islam. Nggak ada kemampuan untuk menentukan keputusan hukum Islam. Oleh karena itu mereka perlu dan sangat membutuhkan ulama. Nah mulai disitulah ada pemisahan. Ini umarok yang ngurusin urusan pemerintahan, nggak jadi imam. Orang nggak becus bacanya. Terus gimana? Ada ulama. Nah pada saat ini dinilai ada satu kelayakan atau keharusan, harus ada sinergi antara ulama dan umarok. Karena ulama memang dimintai fatwanya dan umarok memang butuh. Maka dimulailah pada babak ini tentang perpaduan dua ini. Walaupun nanti perjalanan awalnya banyak yang nolak juga tetap. Banyak ulama-ulama yang gak mau jejer atau disanding umarok. Wa kana qad baqiya min ulama'i tabi'in wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.